Shalom, puji Tuhan, berjumpa lagi di dalam program kita Ephrata with Jesus. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara semua yang ada diberkati Tuhan, selalu sehat, kuat, dan terus mendapati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau terus bekerja dengan dahsyatnya dalam kehidupan kami. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu luar biasa, dan itu terus kami temukan di dalam Engkau, supaya apapun yang akan kami lakukan semuanya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati dari awal sampai selesai, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Haleluya.
kasih Tuhan, sungguh indah ketika kami bersama dengan Tuhan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan diberkati lewat firman. Berbicaralah, berkata-katalah lewat hamba-Mu, sehingga kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Ephrata with Jesus. Dan saya percaya hari demi hari kita selalu bersama dengan Tuhan kita yang beserta, yang selalu menyatakan kasih setianya bagi kita semua sampai saat malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam renungan yang terambil di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12, kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Renungan pada malam hari ini saya berikan tema hati yang membeku. Saya pernah membaca suatu kisah seorang pastor di Amerika Serikat yang bernama Charles Swindoll. Beliau merupakan seorang penulis buku-buku yang buku-buku teologi, buku-buku rohani yang sangat laku keras, yang diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin suka membaca buku-buku teologi, buku rohani, ada seorang pengarang bernama Charles Swindoll, ya seorang penginjil juga, pengajar di sekolah teologi di sana. Beliau bersama dengan istrinya, saya pernah membaca dalam suatu kisahnya bahwa sangat senang sekali ketika dalam suasana musim dingin beliau suka duduk di dekat perapian. Ya. Tentu dalam situasi musim yang sedang dingin pasti menginginkan yang namanya kehangatan. Dan kalau di sana ya pasti banyak sekali yang namanya tungku perapian untuk menghangatkan ruangan, menghangatkan tubuh. Ya. Ketika musim dingin datang, beliau bersama dengan istri duduk di dekat perapian. Tempat favoritnya ini merupakan tempat favoritnya. Di atas tungku perapian itu ada sebuah tulisan, "Jika hatimu beku, apiku tidak dapat menghangatkannya." Wah, ini sebuah kalimat yang bagi saya pribadi sebuah pertanyaan pada awalnya, tetapi akhirnya setelah direnungkan, oh ya betul, kalau tubuh kita ketika kita mengalami atau merasakan kedinginan, tentu dekat api atau dekat sesuatu yang bisa mengeluarkan hawa panas, pasti itu bisa membantu untuk mengurangi rasa dingin dari luar. Tetapi ini berbicara tentang api yang bisa kita lihat, yang terasa panas, itu tidak bisa mencairkan hati yang beku. Ya. Ini luar biasa. Kalau saya hubungkan dengan renungan pada malam hari ini bahwa hati yang membeku itu maksudnya apa? Pada momen di mana ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, duduk bersama dengan para murid-muridnya. Para murid-murid bertanya, "Apa tanda kesudahan zaman?" Yesus berkata bahwa permulaan kesudahan zaman diawali dengan penderitaan-penderitaan. Dikatakan juga kalau di dalam perikop selanjutnya ada yang namanya siksaan, penderitaan, ada yang namanya penyesatan lewat Mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Itulah yang akan dialami di menjelang akhir zaman, dan itu sudah nyata hari-hari ini. Kalau pertanyaan dari murid-murid yang ditanyakan kepada Yesus tentang tanda kesudahan zaman,
Yesus memberi sebuah peringatan kepada murid-muridnya, dan tentu juga bagi kita semua yang ada, yang hidup pada zaman ini, bahwa penyesatan, kepalsuan itu, bahwa penderitaan itu sudah dialami oleh umat-umat manusia sampai saat ini, dan itu sudah nyata. Kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Hal itu sudah kita ketahui, bagaimana penderitaan anak-anak Tuhan, bagaimana siksaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, bagaimana penyesatan, kepalsuan-kepalsuan yang dilontarkan, yang diberikan, yang dikatakan dia sebagai nabi, sebagai seorang Mesias, tapi ternyata itu hanyalah sebuah kepalsuan, ya, yang berujung kepada penyesatan. Itu sudah sering kita dengar, sudah sering kita lihat. Dan ini berpotensi bahwa pada akhirnya berujung kepada kemurtatan. Tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus. Tidak lagi berpegang kepada iman yang didasari oleh Yesus itu sendiri. Mengkultuskan seseorang, mengkultuskan ajaran-ajaran tertentu, meninggikan doktrin tertentu yang didasari hanya dari satu pribadi atau orang-orang yang dikatakan Mesias atau Nabi, yang padahal hanya dalam tanda kutip nabi-nabi palsu. Semua itu hanyalah berujung kepada hanya memuliakan manusianya saja, bukan kepada Tuhan, bukan kembali kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa berbicara tentang kepalsuan atau penyesatan, berbicara tentang siksaan, berpotensi melahirkan kemurtatan. Ya. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, karena siksaan akhirnya dia meninggalkan Tuhan, karena menderita akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ketika dunia menawarkan sesuatu yang nyaman, yang membuat sejahtera, akhirnya dia tinggalkan itu semua. Tapi saya mau katakan bahwa sesuatu yang berasal dari dunia itu hanya sementara. Menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa sesuatu hal yang akan kita dapat ketika kita selesai di dalam dunia ini adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau sampai kepada tujuan itu? Tentunya hal-hal atau proses-proses yang kita lalui banyak dan mungkin berat dan amat berat. Tetapi kita percaya bahwa kemuliaan akan kita terima itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Pertanyaannya lagi bahwa apakah hanya orang-orang yang mengalami siksaan, mengalami penyesatan, pada akhirnya bisa murtad? Ya. Tentu ini bukan sebuah pernyataan bahwa kita yang masih tetap berpegang kepada firman Tuhan aman-aman saja. Justru disinilah sikap kita yang harus tetap waspada dan tetap berhati-hati. Karena ketika kita di dalam zona yang nyaman, itu bisa membuat kita menjadi terlena, dan pada akhirnya kita tidak sadar ternyata kita sudah terbawa arus dunia ini. Tanpa disadari, keadaan yang nyaman itu membuat seseorang yang awalnya bersemangat, yang awalnya bergairah, mungkin di dalam dia beribadah, yang awalnya penuh dengan gairah dan semangat yang luar biasa, tapi pada akhirnya karena yang tadi saya katakan tidak sadar dengan keadaannya bahwa dia telah terbawa arus dunia, hatinya ternyata telah membeku. Hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan sudah mulai turun. Ya. Lalu perasaan yang tidak lagi hangat, ya, seperti selalu merasa kekeringan. Nah, ini sebenarnya sebuah tanda yang harus disadari bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kekeringan relasi atau hubungan Tuhan yang semakin jauh, ya. Lalu
pelayanan yang tadi saya katakan kehilangan semangat, dan sikap yang tidak mau bertobat. Ya. Terkadang ada orang yang tidak sadar dia telah salah, tapi ada yang sadar dia telah salah, tetapi karena sudah dalam lingkup nyaman-nyaman saja, ini yang membuat pada akhirnya sudahlah, terlanjur sudah, terus saja. Nah, ini yang berbahaya. Jangan sampai pada akhirnya hati kita tidak lagi dinaungi dengan kehangatan dari Tuhan itu sendiri, sehingga hati kita beku, kasih kita menjadi dingin. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa, saya mengambil dari versi Message Bible, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam versi Message Bible dikatakan bahwa tidak ada lagi ditemukan kasih. Yang ditemukan hanyalah gundukan abu. Wow. Jadi kasih yang menjadi dingin ini bukan dikatakan lagi hanya tinggal sedikit saja atau tinggal berapa persen. Tapi kalau dalam versi Message Bible, saya artikan bahwa ternyata tidak ada lagi kasih. Kasih itu sudah musnah. Ketika kedurhakaan, kejahatan, ketika dunia ini merongrong, ketika dunia ini mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan, yang semula mengalami kasih mula-mula, yang semula mengalami sesuatu hal yang luar biasa, yaitu kehangatan dari kasih Allah, yaitu hal-hal yang ajaib yang dirasakan tidak lagi terlihat, tidak lagi dirasakan. Karena apa? Sesuatu yang sudah menjadi dingin, yaitu kasih itu, yaitu hati yang sudah membeku. Saya tidak bisa membayangkan bahwa di dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita, seandainya di dalam sebuah keluarga saja, contohlah sebagai yang lingkup lembaga yang paling kecil, ketika dalam sebuah keluarga suami atau istri tidak bertegur sapa, misalnya seperti itu ya, atau anak dengan orang tua tidak bertegur sapa, dingin sekali ya, tidak ada suasana yang cair, tidak ada suasana yang membuat tertawa, yang menyenangkan, yang ada tegang, kaku. Nah, ini kan dingin namanya, tidak ada kasih. Nah, kita bayangkan hubungan kita dengan Bapa di sorga seperti itu. Dia yang sebenarnya yang berdaulat di dalam kehidupan kita, tapi justru kita membuat hubungan yang menjadi sebuah hubungan yang ada batas karena hati yang sudah membeku. Karena hubungan yang tidak lagi ada kehangatan, akhirnya kita yang membuat batas itu, bukan Tuhan. Di sini perlu disadari bahwa perlu adanya kesadaran. Kalau saya mau hubungkan dengan khotbah saya beberapa minggu yang lalu, ketika ada sesuatu hal yang salah, ketika ada sesuatu hal yang kita sadari bahwa saya tidak seperti dulu lagi. Dulu yang saya mengalami kasih mula-mula, tapi sekarang sepertinya kering, tidak ada kehangatan. Ini perlu kita sadari. Sadari dengan apa? Kita mau menemui dia, kembali lagi kepada kasih itu. Jangan sampai kasih itu terbiar menjadi dingin dan pada akhirnya hati kita membeku. Keadaan beku artinya kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita tidak lagi merasakan cinta kasih Tuhan. Dingin sekali. Setiap langkah rasanya berat. Singkat kata, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, bukan saja di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan untuk Tuhan pun itu semuanya menjadi sia-sia. Hati yang membeku memang berbahaya. Pada akhirnya membuat kita enggan untuk melangkah. Ketika ada sesuatu yang kita hadapi, sudahlah, percuma saja. Tidak ada gairah untuk semangat untuk bangkit. Ketika ada suatu permasalahan, meneng-meneng aja lah, pasrah lah.
Saya kira itu bukan mencerminkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang ketika menghadapi proses, kita tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang akan memberikan kita kekuatan sehingga pada akhirnya kita mampu melewati proses itu, sehingga kita menjadi seorang pemenang. Apakah saat-saat ini hati kita sedang membeku? Apakah saat-saat ini dengan hati yang membeku, kasih kita semakin dingin, sehingga membuat gairah kita beribadah, berdoa, membaca firman, atau pelayanan kita semakin surut? Ya. Jangan sampai keadaan kita seperti itu terus. Ingat, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal katakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau katakan, hati yang membeku itu berbahaya. Kepedulian kita berkurang, kewaspadaan kita berkurang, kepekaan kita berkurang. Sehingga kalau ini dibiarkan terus-menerus, pada akhirnya bisa membawa kita kepada kejatuhan. Yang tadi saya katakan, bisa membawa kita kepada kemurtatan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Situasi yang mendorong kita, situasi di dalam dunia yang mendorong kita, dengan hati yang membeku itu yang mendorong kita untuk kita melepaskan keyakinan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat, hanya firman Tuhan, hanya lewat kasih Allah saja yang mampu menghangatkan hati kita ini. Kasih yang sudah menjadi dingin mampu kembali dihangatkan, asal kita mau datang kepadanya. Kita mau menemui Dia. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13, saya pernah singgung ini juga di dalam khotbah saya di dalam ibadah raya. Kalau engkau mau menemui aku dan menginginkan aku lebih dari segalanya, maka aku pastikan engkau tidak akan kecewa. Apakah engkau kecewa hari-hari ini? Apakah engkau sedang dingin hari-hari ini? Atau bahkan hatimu sudah membeku? Temui Dia. Firman Tuhan saat malam hari ini memotivasi, menasehati, bahkan menegur kita. Kalau seandainya kita dalam keadaan seperti ini, kita mau menyadari dan kita mau menemui Dia. Jangan biarkan hati kita menjadi beku. Tuhan mampu menjadi perapian yang menghangatkan hati yang membeku. Tuhan mampu menjadi perapian yang mampu menghangatkan kasih yang sudah dingin. Maka hendaklah kita jaga kehangatan kasih Allah itu dengan kita terus membangun hubungan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, dengan kita tetap selalu berdiam di dalam naungannya Tuhan. Janganlah hendaknya kerajiananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini, biar saudara semua diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita lewati semua, karena ada kekuatan yang Tuhan limpahkan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkara tergoyah, teguhkan hatiku.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Perjumpaan kami bersama dengan Tuhan membawa berkat yang luar biasa bagi kami. Sehingga hari demi hari kami siap melangkah bersama dengan Engkau, karena kami boleh mendapatkan kasih yang luar biasa, yaitu di dalam Engkau Yesus Kristus. Kami bersyukur buat setiap jemaat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di GPD Efrata. Tuhan, kami berdoa supaya semakin hari kehidupan kerohanian mereka akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Situasi kondisi yang buruk akan membawa mereka makin tinggi iman mereka, makin kuat iman mereka di dalam Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya persoalan Tuhan beri jalan keluar. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah mencobai, Tuhan tidak pernah memberi pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan terus berkarya bekerja dalam kehidupan kami. Berkati terus setiap program-program yang ada di GPD Efrata, supaya kembali lagi ini pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan terus berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program Efrata with Jesus berikutnya. God bless you all.